Om Swastiastu, halo semua. Jadi pada kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara instalasi Moodle. Baik, sebelum kalian memulai instalasi Moodle, kalian perlu memiliki file XMPP dan file Moodle-nya, yang dimana nanti akan saya cantumkan link download pada kolom deskripsi. Baiklah, pertama-tama kita perlu menuju ke bagian exam control, yang dimana terdapat keterangan Apache dan MySQL. Itu kita harus start terlebih dahulu untuk memulai proses instalasi Moodle itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan berlanjut menuju browser, yang dimana di browser kita ketikkan pada kolom pencarian yaitu localhost /moodle /install.php. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, pada bagian yang pertama itu kita akan diminta untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita klik next. Nah, selanjutnya yaitu ada konfirmasi jalur. Nah, itu bagian alamat web directory Moodle, directory data itu kita biarkan saja dan kita klik selanjutnya. Nah, kita perlu tunggu terlebih dahulu untuk ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya kita langsung klik selanjutnya di bagian pilih pengandar basis data. Nah, pada bagian setelan basis data, pada bagian pengguna basis data gitu, kita ganti menggunakan root. Untuk kita isi menggunakan root. Lanjut, setelah itu kita klik selanjutnya. Seperti biasa kita harus menunggu terlebih dahulu. Nah, untuk masalah menunggu ini tergantung dari jaringan teman-teman masing-masing. Entah itu bisa lama ataupun bisa lebih cepat. Nah, selanjutnya ini di bagian instalasi itu kita langsung klik lanjutkan. Nah, di bagian ini itu yang namanya bagian cek server. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa cek server kita itu semua bagiannya oke, tidak ada yang memiliki bagian periksa. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa bagian yang periksa, jadi kita akan memperbaiki terlebih dahulu. Di sini saya mulai akan memperbaiki di bagian yang paling pertama, itu yang paling atas, di bagian database-nya. Nah, yang dimana database di sini itu diminta untuk pada config.php itu diganti dari MySQL menjadi MariaDB. Nah, jadi kita akan ganti terlebih dahulu di aplikasi Sublime Text. Di bagian ini juga kita perlu mengganti format HTTP-nya itu menjadi HTTPS agar nantinya bisa diluncurkan seperti itu, bisa dibuka di website. Nah, kita berlanjut. Di sini kita langsung klik continue saja. Ini sama seperti tadi.
Nah, di bagian ini sudah terlihat bagian cek server saya itu sudah oke semua. Jadi kita bisa langsung lanjut ke menu berikutnya. Nah, apabila teman-teman masih ada yang berupa keterangan cek, itu bisa diatur atau disetting di bagian control XMP-nya, dan di bagian action-nya itu di bagian config itu kita bisa klik php.ini. Nanti kita cari itu bagian yang masih belum oke, yang perlu dicek lebih lanjut. Nah, di sini perlu juga menunggu rekan-rekan proses dari pembuatan modelnya tersebut. Nah, jadi just information untuk kalian, setiap XM itu memiliki versi yang berbeda-beda, jadi bisa disesuaikan dengan XM dan model kalian. Nah, jika XM dan model tidak berkesinambungan, itu kemungkinan akan file yang kalian buat itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya di bagian installation kita tunggu juga terlebih dahulu. Ini prosesnya lumayan lama, jadi kita akan percepat. Oke, baiklah, sudah mulai terlihat bahwa model yang kita buat sudah mulai terisi dengan fitur-fitur yang emang sudah disediakan. Mari kita percepat lagi karena ini prosesnya juga cukup lama. Oke, baiklah, karena setelah sekian lama menunggu, kita lanjut klik continue, kita lanjutkan. Nah, di sini kita perlu menunggu terlebih dahulu untuk memproses menu berikutnya. Seperti yang saya katakan tadi, cepat atau lambatnya proses menunggu itu tergantung dari jaringan kalian. Nah, kita sudah di bagian general. Nah, di sini di username saya biarkan admin saja. Setelah itu di bagian new password kita buat password sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, yang dimana password ini harus terdiri dari satu huruf kapital, angka, dan juga satu simbol. Nah, di first name itu saya buat nama saya sendiri yaitu Wisnu, dan di last name-nya itu Saria. Nah, selanjutnya di bagian email address kalian bisa masukkan email kalian sendiri. Jadi di sini saya memasukkan password dari akun ini. Lebih baik kita lanjut scroll ke bawah, yaitu klik update profile. Oke, kita juga perlu menunggu rekan-rekan. Oke, baik rekan-rekan. Jadi selanjutnya yaitu baik rekan-rekan, jadi selanjutnya yaitu kita di bagian set home setting, yang dimana di sini kita akan diminta untuk membuat nama dari website kita, yang dimana di sini saya membuat
e-learning SMP Negeri 4 Ubud. Selanjutnya ada diminta untuk menuliskan nama yang secara singkat dari e-learning dari website tersebut. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, itu di bagian outgoing mail configuration, itu kita bisa masukkan email cadangan kita. Di support kontak itu kita bisa masukkan email kita juga. Nah, selanjutnya kita klik save change. Oke, jadi instalasi Moodle dengan menggunakan XMPP pada kali ini, di video ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk para rekan-rekan yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.